Badai PHK di depan mata, pemerintah bisa apa adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, malam Noel. Lalu kemudian ada Aloysius Budi Santoso, Sekretaris Umum Apindo, malam Mas Budi. Dari Komisi 9 DPR ada Zainul Mutasikin, malam Mas Zainul. Lalu kemudian ada Presiden Aspirasi dari Serikat Pekerja Mbak Mira Sumirat, malam Mbak Mira Sumirat. Dan ada pengamat ekonomi Yanuar Rizky, malam Yanuar. Saya nanya kepada Mas Wamen Noel Dwi. Noel, jadi Anda pernah viral kemana-mana ucapan bahwa akan mempertaruhkan jabatan Anda kalau terjadi PHK massal di Sritek. Sekarang gimana ketika PHK itu kemudian terjadi? Ya, pernyataan saya itu saya pertanggungjawabkan. Oke. Karena memang saat saya hadir ke sana, kepailitan itu sudah diputuskan di bulan Oktober. Dan kehadiran saya di sana memastikan untuk tidak ada PHK. Dan jalanlah berapa bulan, sampai 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tanggal 26 dan 28 kemarin, tiba-tiba ada pengumuman yang dilakukan oleh kurator. Nah, saya sebagai wakil menteri tidak akan bisa menyentuh wilayah hukum yang menjadi keputusan hukum. Nah, artinya apa yang saya sudah lakukan itu ya sudah gitu loh. Gak mungkin saya masuk pada yang bukan domain saya, apalagi saya sebagai eksekutif. Nah, maksud saya ya dipahamin sampai di situ. Toh kawan-kawan buruh sampai detik ini kan tidak ada yang marah. Nggak ada yang marah? Kawan-kawan serikat pekerja juga tidak marah. Karena memang saya hadir di sana bersama kawan-kawan buruh. Gitu loh. Tapi buruh nggak merasa di PHP gitu? Mana yang di PHP? Bukti kan saya lakukan intervensi. Dan ke depan nanti ada proses rekrutmen baru. Rekrutmen baru? Yang akan dilakukan oleh entah investor atau Sritek baru ya. Dan itu menjadi komitmen kurator. Dan kita akan kawal itu komitmen itu. Lalu masalahnya gimana lagi? Artinya yang di PHK nanti akan bekerja lagi gitu? Pertama, yang di PHK itu akan menjadi prioritas untuk diterima kembali dalam proses rekrutmen baru. Itu. Kedua, jangan sampai lagi ada syarat-syarat terkait syarat akademik, syarat umur. Yang akhirnya apa? Membatasi hak mereka untuk hidup. Karena undang-undang menyampaikan bahwa bekerja itu adalah hidup, hak hidup. Hak yang harus dilindungi oleh undang-undang, bekerja. Kemudian nanti dibatas-batasi. Hancurnya bangsa ini ya begitu. Karena kenapa? Regulasinya tidak pernah berpihak kepada bangsanya. Tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Yang akhirnya banyak pengangguran terus tumbuh. Kawan-kawan mahasiswa lulus, tiba-tiba hilang, gak ada lapangan pekerjaan. Kawan-kawan yang sudah di PHK, kemudian mau bekerja lagi gak ada, kenapa? Ada batasan umur. Dan ini menurut saya mengganggu sekali syarat-syarat seperti ini. Jadi kalau penjelasan Wamen Noel tadi mengatakan ada jaminan dari Anda bahwa 14.000 atau 12.000 karyawan Sritek akan dipekerjakan kembali? Tidak ada 12.000, 8.000. 8.000. Komitmennya kawan-kawan kurator menyampaikan ke Pak Menteri saya bahwa proses rekrutmen ini kawan-kawan yang mantan di PHK ini akan menjadi diprioritaskan. Itu. Tinggal kita kawal aja. Kita lihat apakah jaminan itu benar-benar terpenuhi atau tidak, kan 2 minggu ke depan. Ya saya berharap 2 minggu ke depan tidak digebukin lagi ramai-ramai. Digebukin siapa? Ya karena itu banyak tuh kelompok-kelompok yang menurut saya anak-anak monster yang lucu. Siapa itu? Ya itu netizen itu. Oh, tampangnya serem, lucu, tapi tidak bisa diandalkan. Oh, Om Dok. Nah seperti itulah omon-omon. 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 Oke. Iya. Mbak Mira, gimana Mbak Mira lihat badai PHK yang sedang menerpa khususnya dalam kasus Sritek sekarang ini gitu? Ya, saya mau menyampaikan dulu bahwa badai PHK tuh sudah dimulai sejak tahun 2015. 2015 anggota kami itu sudah mencapai 30 ribuan orang di PHK. Lalu lanjut di 2017 di sektor jalan tol, di mana ada penerapan otomatisasi, gardu tol otomatis itu hampir 20 ribu orang. Itu anggota saya tuh. Termasuk saya di dalamnya, Jasa Marga dan anak perusahaan lingkungannya itu. Lalu kemudian ditambah lagi COVID 2020, COVID-19 itu melanda perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kawan-kawan buruh di PHK. Dan sampai sekarang banyak yang belum dapat pesangon tuh Pak Wamen.
Siap. Kemudian 2021 ada, 2020 tahun yang sama ada Undang-Undang Omnibus Law. Nah undang-undang ini mempermudah sekali orang-orang itu di PHK, pekerja buruh. Bisa dibayangkan paginya kerja, siangnya bisa di PHK tuh, sorenya bisa di PHK. Saking betapa mudahnya itu undang-undang untuk mem-PHK para pekerja buruh. Kemudian di tahun 2021 ada yang namanya politik upah murah. Mengakibatkan daya beli menjadi rendah karena kan upahnya murah. Pada saat daya beli rendah, maka tidak lagi terserap dengan baik hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah, dan besar. Pada akhirnya tadi banyak yang melakukan penutupan termasuk Giant Supermarket. Di tahun 2022 itu anggota saya hampir 15.000 orang di PHK massal. Sekarang total berapa anggota Kurang itu? lebih yang sudah di PHK ya. Itu kurang lebih hampir mau mencapai tuh 80.000 orang. 80 ribuan orang. 80.000 itu orang. Saya doang, tapi dengan federasi yang lain lebih. Makanya nggak salah kemudian kalau dari sisi kawan-kawan Apindo saya nggak tahu datanya. Nanti ada yang biar Mas menyebutkan belasan juta, tapi kalau dari BPJS kan 8 juta orang gitu ya. Atau dari Kemenaker sendiri menyebutkan di tahun sepanjang 2024 60.000 orang gitu ya. Tapi itu kan mereka acuannya daftarnya di BPJS, acuan orang-orang yang PHK itu. Nah untuk khusus kasus Ritek nih, yang pertama saya sih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh dalam hal ini ya Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel. Baru kali ini karena beliau berani mempertaruhkan jabatannya kan gitu ya. Jarang kan sebelumnya kan nggak pernah ada gitu ya. Dan itu adalah bagian daripada cermin negara harus hadir gitu. Tapi ada catatan lain nih Bang Noel, bahwa bukan hanya Sritek, ini banyak perusahaan yang sejenis dan mengalami yang sama juga dalam tanda kutip juga butuh. Nah pengalaman saya lagi pada saat sudah dipailkan itu akan melakukan proses yang lama sekali untuk mendapatkan hak pesangon. Itu pun nggak full dapatnya, paling setengahnya 50%-nya. Dan masih ada tersisa pekerjaan rumah yaitu Pito Parma, ini anggota saya, sudah hampir 5 tahun pilot nggak dapat pesangon tuh. Dapat pesangon? Dekat perusahaannya di Cijantung sini Pasar Rebo nggak dapat pesangon. Dan itu 500-an orang, lumayan. Dan itu farmasi yang cukup besar dan anggotanya Pak Budi Apindo. Baik. Nah, kemudian. Sebentar Bu, saya ke Januar dulu. Jan, ini Anda lihat gimana? Tadi betul Mbak Mirah mengatakan negara sudah hadir gitu kan. Dalam konteks Sritek ya Wamenuel sudah mengatakan mempertaruhkan jabatannya tapi juga PHK kemudian tetap terjadi karena memang itu keputusan pengadilan. Anda lihat apa dalam kasus ini? Pertama gini, kalau tadi Mbak Mirah mengatakan terjadi sejak 2015, sebetulnya kita itu terjadi penurunan. Tadi di Kompas TV juga ditampilkan angka pengangguran turun gitu ya. Kan ini jadi lucu gitu, BPS mengumumkan angka pengangguran turun, tapi beritanya PHK massal terjadi. Nah sebetulnya ada kesalahan juga dari sisi ekonomi dalam hal kita melihat data, Mas Budiman. Jadi BPS itu mencatat semua orang yang tidak dibayar, misalnya Mas Budiman, pulang ke kampung gitu, ada keponakan tidak kerja, ya udah bantu om aja, Mas Budiman nggak bayar. Nah oleh BPS itu dicatat bekerja. Nah jadi kalau kita keluarkan angka-angka seperti ini, sebetulnya angka pengangguran kita itu naik tajam. Berapa? Ya bisa lebih dari angka 4% sekarang. Kan sekarang kan 4%-an angka penganggurannya. Kalau kita lihat sih pergeseran dari pekerja formal ke pekerja informal, dari tadinya di 2015 yang Mbak Mirah katakan komposisinya masih 40-60, sekarang komposisinya kan udah 30-70. 30 formal, 70 informal. Artinya 70 informal ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Mirah menyebabkan daya beli turun. Karena kan kalau sektor informal bisa juga dia tidak dibayar, bisa juga dia kerjanya musiman, dia juga tidak terikat dengan jaminan-jaminan sosial, makanya data di BPJS Ketenagakerjaan kan turun. Makanya kan selalu dikatakan bagaimana caranya BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengambil premi pekerja informal. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini Mas Budiman, kalau kita tarik lagi, ada kesalahan kita memberikan mandat juga kepada negara. Jadi negara memberikan mandat. Ya, jadi negara ini seolah-olah seperti dikatakan oleh Pak Wamen tadi, mandatnya tugas negara menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau kita cari dalam undang-undang kita tidak ada mandat itu. Saya ambil contoh. Ambil contoh Amerika Serikat lah, negara kapitalis kayak begitu. Dia punya mandat. Mandatnya itu ada di Undang-Undang Bank Sentralnya. Bahwa Bank Sentral itu tugasnya 2, menjaga stabilitas harga, inflasi. Dan kedua adalah tentang penyerapan lapangan kerja. Makanya kalau kita lihat hari ini, Amerika nggak apa-apa inflasinya naik karena dia demi kepentingan menyerap lapangan kerja. Dia selalu balance di antara dua itu. Nah kalau kita kan
mandat di bank sentralnya menjaga inflasi, single mandat nilai tukar. Tidak ada soal job creation. Nah, jadi menurut saya ketika angka BPS pun melihatnya itu pekerja kita ke banyak sektor informal, tidak sektor formal, ditambah juga konfigurasi politik kita yang sudah sedemikian pragmatis semakin lama gitu ya. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang akan jadi bom waktu. Jadi sebetulnya hari ini ya bom waktu saja. Bom waktu untuk meledak. Untuk meledak, dan menurut saya bom waktunya justru di pelemahan daya beli akhirnya. Oh, pelemahan daya beli. Jadi kalau selama ini mengatakan bahwa misalnya ya yang buruh Sitex yang 8.000, dia mungkin beralih ke ojol, kemudian dicatat sama BPS kerja lagi dia. Oh. Gitu. Jadi Oke. ada kesalahan kita dalam melihat data. Jadi kalau kita betul-betul mereform bahwa negara ini negara kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, menjamin sistem jaminan sosialnya, ada hal fundamental yang harus dirubah. Sayangnya, Mas Budiman, Undang-Undang Cipta Kerja justru membuat sektor formal menjadi informal. Sektor formal menjadi informal. Jadi kan gini, kalau pandangan yang terjadi itu untuk ada daya saingnya, ya udah daripada sektor formal yang informal ini tidak terserap lapangan kerja, yang sektor formal diperlakukanlah seperti sektor informal. Oke. Tidak ada ikatan yang terlalu besar. Kalau pilot tadi setengah dari PMTK, PMTK-nya sendiri sudah turun, ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga diikuti oleh Undang-Undang Omnibus Law sektor keuangan, JHT nggak bisa langsung diambil, ada tem waktu gitu. Nah ini kan menurut saya ciri bahwa kita sebetulnya membenarkan sektor formal kita menuju sektor informal. Salah nggak? Ya nggak salah, sepanjang kita membangun sistem jaminan sosial yang kuat seperti negara-negara maju. Gitu. Baik, Mas Budi Santoso dari Apindo, seberapa besar sih sebetulnya data dari Apindo yang sudah di PHK dan bagaimana Apindo kemudian merespon badai PHK yang sedang terjadi dan akan terjadi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Mas Budi Santoso, Sekum Apindo. Dari data Apindo, berapa yang sudah di PHK sebetulnya? Ya, dari data Apindo sebetulnya yang kami coba ambil, karena Apindo pada dasarnya kita tidak mendata proses ini, apa namanya PHK ya. Pengusaha itu sebetulnya kalau PHK itu kalau bisa diam-diam aja gitu. Diam-diam aja? Iya, kan itu kredibilitas ya Mas Budiman ya. Mas Budiman. Jadi kita tidak mengumpulkan, tapi kalau kita melihat data-data dari yang paling real sebetulnya dari data BPJS misalnya. Berapa itu? Ya, BPJS kalau nggak salah lebih dari 100.000 lah. Tapi dalam kurun waktu apa namanya 1 tahun lebih ya. Jadi bukan pada saat ini akumulatif. Ya. Hanya saya mau mengajak mungkin Mas Budiman sama audiens melihat dari sudut pandang yang berbeda, Mas. Oke, silakan. Sebetulnya menurut saya bicara tentang PHK itu hanya muara. Muara dari? Dari proses apakah iklim berusaha di Indonesia itu membuat orang pengen jadi pengusaha. Kan gini, semua sibuk mengatakan ingin bekerja. Tapi kalau nggak ada yang ingin jadi pengusaha, terus bekerja pada siapa gitu. Sehingga menurut pendapat saya bahwa kalau kita bicara PHK itu hanya ujung akhir. Kalau kita sebagai total negara bisa menciptakan iklim berusaha yang baik sehingga banyak orang ingin berusaha, pasti banyak orang juga dipekerjakan gitu. Ya, jadi saya mau lihatnya jangan hanya PHK-nya, karena dalam struktur kos perusahaan itu kan komponennya banyak Mas Budiman. Dan masalah sumber daya manusia hanya salah satu unsur. Jadi kalau sampai perusahaan mem-PHK, dan yang kedua adalah semua pengusaha itu pengennya berkembang, Mas. Nggak ada pengusaha pengennya, udahlah kalau bisa bangkrut besok, nggak ada. Semua pengusaha itu inginnya maju, berkembang, besar gitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menciptakan bahwa makin banyak pengusaha menjadi pengusaha dan pengusaha bisa berkembang. Nah dengan demikian PHK tidak terjadi. Jadi saya melihatnya dari sudut, ayo kita melihat dalam konteks yang lebih tepat sehingga PHK itu tidak terjadi. Tidak terjadi, Mas Zainul dari DPR. Mas Zainul lihatnya gimana terhadap
badai PHK yang sedang menerpa dan kemudian akan tambah besar. Apa yang mau dikerjakan oleh DPR sebetulnya? Ya, Bang Budiman, sebetulnya kalau kita berbicara soal PHK, kita harus melihat dulu cara kita, paradigma kita menempatkan hubungan industrial kita ini. Kita ini mau pakai pendekatan tetap kerja atau kerja tetap, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita pendekatannya adalah kerja tetap, ya pasti kita akan bagaimana caranya agar orang tidak di PHK. Tapi apakah itu mungkin dalam situasi ekonomi global yang seperti ini? Pasti akan terjadi PHK. Iya. Oke, lalu DPR mau ngapain dalam konteks ini? Dalam konteks ini kita mendorong pemerintah untuk bagaimana menjamin orang tetap kerja, bukan kerja tetap. Tetap kerja. Begini, ketika ada gelombang PHK, pemerintah harus menjamin bahwa ketika orang di PHK itu dalam waktu yang tidak cukup lama, dia dapat kerjaan lagi. Dapat kerjaan lagi apapun itu. Ya, selain juga hak-hak dia terselesaikan pada saat di PHK ya. Oke. Gitu. Kalau kita pakai pola pendekatan itu, maka mau berapapun yang di PHK kita nggak perlu mempersoalkan karena akan ada lapangan pekerjaan baru. Di mana ketika pekerja menunggu dapat lapangan kerja baru itu ada bantalan sosialnya dan saya kira pemerintah sudah menyiapkan, yaitu melalui JKP. Contohnya sekarang di Seritek ini, alhamdulillah terima kasih teman-teman BPJS Tenaga Kerja hari ini sudah mencairkan. Tapi JHT, mereka masih tetap nganggur. Kan nanti sampai 6 bulan mereka ini kan. Baik. 6 bulan melalui skema JKP kan ada 6 bulan. Sebagai bantuan sosialnya. Mas gitu. Wamen Noel, tadi meskipun PHK terjadi tapi langsung bisa dapat kerja lagi. Mungkin nggak sih sebenarnya? Sangat mungkin, siapa yang tidak mungkin. Nah, tinggal begini, negara ini juga harus ramah dengan para pengusaha-pengusaha terkait apa izin. Terkadang izin juga menjadi kendala, karena kan mereka juga cerita ke kita, Pak ini gimana? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, izinnya dipersulit. Yang mempersulit siapa? Ya nggak tahu tuh birokrat-birokrat itu tuh. Pemerintah. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau jawab itu. Yang ngeluarin izin siapa? Ya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang heran, kita bernegara udah kayak ormas, kayak LSM. Nah ini yang membuat kita sebetulnya sedikit prihatin lah ya. Kita coba dengar ya pidato calon wakil presiden Gibran ketika pada masa kampanye, mungkin bisa diputar agar ingat lagi gitu. Iya kan? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ini janji calon wakil presiden, sekarang wakil presiden 19 juta terbuka. Itu di mana sih? Ya itu kan angka optimis, kenapa kita tidak? Harus optimis. Yakin dong. Angka optimis. Dari mana angkanya? Kan banyak ruang-ruang kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita hari ini melakukan kolaborasi dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu akan membuka para petani-petani milenial. Kemudian di Kementerian BUMN, kemudian ada beberapa kementerian yang lain, belum lagi Badan Halal. Kemarin Badan Halal itu Pak Haikal menyampaikan kita bisa kok resep sekitar 10.000. Jadi ruang-ruang lapangan pekerjaan ini memang sedang kita ciptakan, belum lagi nanti ada Danantara. Danantara proyek kerja investasi juga ya? Pasti serapan tenaganya juga besar. Baik. Nah ginilah, pokoknya prinsipnya kita ramah dengan pengusaha dan juga bijak terhadap tuntutan-tuntutan kawan-kawan buruh. Jangan ini pahlawan dua-duanya. Nah, tugas negara adalah mampu menjadi jembatan kesejahteraan ini antara pengusaha dan buruh. Bukan saling malah menjadi bagian menjadi masalah. Nah, makanya saya sampaikan begini, Bung Budiman. Manfaatkan kepemimpinan Pak Prabowo yang berpihak ini dan juga manfaatkan adanya menteri saya dan ada saya. Kita manfaatkan Noel lah, kira-kira begitu. Problem apa nih? Gitu loh. Yanuar, mungkin nggak sih 19 juta diciptakan dalam posisi sekarang? Ya gini, kalau kita lihat ya Mas Budiman, kita itu kan penyerapan lapangan kerja yang baik itu ketika dulu terserap oleh pertanian, sektor pertanian. Kemudian ketika kita mulai masuk ke industrialisasi, sektor industri mulai mau nyusul pertanian. Tapi sektor pertanian tidak pernah turun. Nah kita kena krisis 98. Di krisis 98 itu terjadi penurunan yang drastis di industri. Tapi di industri nggak terlalu banyak karena sebetulnya naiknya juga belum terlalu banyak. Tapi pertanian turun. Sampai sekarang tuh turun terus. Nah di 2005 sebetulnya kalau kita kembali ke angka BPS, ini semua dari data BPS nih. Jadi kalau kita lihat dari data BPS sebetulnya terjadi arus baliknya itu di 2005 ketika angka pengangguran totalnya yang berdasarkan dicatat BPS kalaupun kerja juga dia kerja itu turun. Nah yang men-shifting itu apa? Sektor jasa.
Jadi turunnya pertanian terus sampai sekarang ini turun terus diganti oleh sektor jasa. Nah sektor jasa seperti yang dikatakan oleh Mbak Sumirah tadi, itu kan banyak kerjanya di sektor misalnya tadi supermarket. Tadi dibilang Giant Supermarket akhirnya juga runtuh. Sektor jasa ini bisa bertumbuh ketika daya belinya juga ada. Nah jadi selama ini kalau kita mengatakan bahwa kita bisa melakukan penyerapan lapangan kerja, sekali lagi saya bilang, karena kita ngelihatnya data BPS. Data BPS tuh angka penganggurannya turun terus. Tapi angkanya BPJS misalnya 100.000 lebih yang turun terjadinya PHK. Tapi kalau kita lihat angka BPS turun dari 4, Apa artinya? artinya karena BPS mencatat begitu dia tanya, kamu kerja nggak? Kerja ikut Om. Tapi dia nggak tanya berapa upahnya. Dia catat kerja. Begitu orang Sritex pindah misalnya jadi ojol, ya dia catat bekerja lagi. Tidak pernah di BPS dicatat. Jadi akan turun terus ya? Nah itu kenapa? Menurut saya kesalahan sistem Mas. Jadi kita boleh saja membangun pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dalam artian tadi yang dikatakan kita maunya tetap kerja atau kerja tetap. Yang tadi paradigma itu. Kalau yang tetap kerja, paradigmanya dia kunci di sistem jaminan sosial. Oke. Misalnya Amerika Serikat dia punya yang namanya dana pengangguran. Jadi begitu orang tidak sampai ke angka jam tertentu, dia mendapatkan dari negara dana pengangguran. Bukan hanya soal JKP. Oke. Dan kemudian gitu juga di negara-negara Skandinavia. Nah karena dia ada persoalan harus menjamin yang namanya rakyat menganggur dengan jam kerja yang kurang, itulah kemudian kan kebijakan-kebijakannya bermuara untuk menciptakan mereka masuk ke sistem tenaga kerja formal. Oke, baik. Kita coba dengar ya bagaimana keluhan dari para pekerja yang sudah di PHK. Mungkin bisa diputar apa yang terjadi pada saudara-saudara kita pekerja yang di PHK. Pihak manajemen tidak ada pemberitahuan kepada pihak pekerja juga, dan pihak manajemen juga tidak mau menemui para pekerjanya. Nah sekarang yang dilakukan oleh para karyawan seperti apa Mas? Yang dilakukan oleh karyawan meminta kejelasan kepada pihak perusahaan. Oke, Mbak Mirah, coba ini ada keluhan di PHK aja tanpa kewajiban memenuhi hak-hak dari pekerja. Mas Binan, sebelum saya ke sana, saya ingin menanggapi Bang Noel nih, Pak Wamen. Jadi kalau mau dan juga Mas Pak Budi dari Apindo, gini, nggak masalah kita menjadi pengusaha, cuman harus dibenahi dulu ada 3 faktor utama kenapa investasi nggak mau masuk ke Indonesia. Satu, itu korupsi gede-gedean nih. Dan sampai sekarang makin parah. Korupsi itu bikin merusak semua lini loh, sistem, termasuk dampaknya PHK massal karena kan menyebabkan runtuhnya perusahaan termasuk di BUMN. Lalu yang kedua, birokrasi yang tadi disampaikan oleh Bang Noel, Pak Wamen, berbelit-belit. Ini yang dilakukan nih, belum satu pintu gitu. Korupsi, birokrasi. Yang ketiga nih pungli, yang ini yang nggak muncul di permukaan. Sanken itu pergi ke Vietnam, itu salah satunya adalah ada pemerasan oleh para ormas di lingkungannya. Para ormas, dan itu didiamkan, dan itu bertahun-tahun. Dan masa didiamkan? Nah ini buktinya dia sampai cabut, sampai kabur aja dulu. Nah kemudian juga PT Sony, dulu kan ada PT Sony, pergi dia ke Malaysia, karena tadi, ormas tadi gitu loh. Jadi kalau benar, kalau saya tadi menanggapi dari Pak Dewan, Komisi 9, saya setuju, oke-oke aja, nggak ada masalah kawan-kawan dikontrak cuma sebulan 2 bulan, tapi jaminan sosialnya dipenuhin Pak. Ini masalahnya tidak tetap pekerjaan, tapi jaminan sosialnya nihil. Dia nggak dapat BPJS, dia boro-boro. Tapi kembali karyawan sudah di PHK, tapi haknya nggak dapat, gimana Anda lihat? Itu dia Bang Noel, ini nih yang selalu terjadi. Yang saya sampaikan sejak 2020 pandemi, ini sampai sekarang tadi belum ada tuh dikasih uang pesangon, padahal dia jelas di PHK karena merugi. Dan undang-undang Omnibus Law-nya itu mengatur itu, diperbolehkan untuk tidak berikan PHK kalau perusahaan rugi gitu. Makanya ada GR, dan itu masih banyak, dan itu mohon maaf saja, kalau Sritex tuh hanya sebagian kecil lah. Tapi ini sebagian kecil. Ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 30.000. Dan sekarang di depan mata, Hutama Karya akan mem-PHK nih Bang Noel. Harus ke Hutama Karya nih Bang Noel nih. Akan mem-PHK karyawan yang di jalan tol itu. Hanya gara-gara ada perubahan, ya mohon maaf aja, mau masukin saudaranya lah dan sebagainya. Ada juga masukin saudaranya? Aduh banyak banget. Baik Mas Zainul, ini kan ada pertanyaan dari Mbak Mira ya. Pertama, orang sudah bekerja, hak normatifnya tidak diberikan. Tapi pekerja juga mengatakan ada korupsi, ada birokrasi, ada pungli, ada premanisme. Apakah laporan-laporan itu juga masuk ke DPR? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terkena PHK kemarin, ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Rencananya udah lebaran ya, mungkin
coba cari pekerjaan baru. Oke. Atau nanti saya mungkin pengen usahanya paling di bidang-bidang makanan seperti itu. Terenyuh Mas, udah sekian lama bekerja, terus ini udah masuk bulan puasa, awal puasa, mau tahun baru, mau lebaran, malah dapat kabar seperti ini, otomatis ya sedih Mas. Itulah keluhan dari karyawan-karyawan Sritex setelah di PHK. Mas Zainul dari Komisi 9 DPR. Tadi Mbak Mirah mengatakan ada problem korupsi, ada problem pungli, ada problem premanisme yang menghambat kultur kerja. Apakah keluhan-keluhan itu kedengaran DPR nggak sih? Oh, terkonfirmasi Mas. Terkonfirmasi. Terus ngapain DPR? Konfirmasi misalnya begini. Isi dong investasi kita kan Indonesia itu peringkat 6. Oke. Dari 10 negara ASEAN. Jadi kita kalah sama Brunei sebetulnya. Kemudian 10 tahun terakhir ini pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia itu hanya 15%. Sementara Vietnam 108% investasi yang masuk. Filipina 66%. Ya itu memperkuat tadi Mbak Mirah. Tapi apa yang dikerjakan oleh DPR? Mengkonfirmasi bahwa kenapa investasi tidak masuk yang sangat deras kepada Indonesia karena ya faktor-faktor yang tadi itu. Soal apa? Terus DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ngapain? Kita selalu mendorong kepada pemerintah agar memperbaiki yang namanya reformasi birokrasi. Sudah? Ya kan? Ya kita dalam setiap RDP, raker dengan seluruh kementerian lembaga selalu kita ingatkan. Bagaimana proses yang namanya reformasi birokrasi itu berjalan. Regulasi-regulasi yang memperhambat proses investasi masuk harus kita revisi. Ya kan? Kemudian penataan kelembagaannya, peningkatan SDM di birokrasinya, selalu kita dorong semuanya. Bahkan kurang apa kita DPR ini? Kita bikin Omnibus Law dalam rangka apa? Omnibus Law apa? Cipta kerja? Ya, untuk agar investasi masuk. Tapi PHK lebih gampang. Ya, tapi faktanya kan juga ternyata 10 tahun terakhir investasi cuma 15%. Itulah kenapa kemudian kita juga sekarang sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, amanat dari Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal bagaimana melihat potensi PHK dan juga peluang kerja ke depan itu, kuncinya adalah di investasi. Investasi, hanya investasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Sementara iklim investasi kita masih sangat jauh. Gitu. Mas Budi Santoso, kalau dari sisi perusahaan yang disampaikan oleh Mbak Mirah itu terkonfirmasi nggak sih? Ada korupsi, ada pungli, ada premanisme, ada birokrasi, ada hak yang nggak dipenuhin? Secara keseluruhan di Apindo? Ya, yang pertama saya mau mengkonfirmasi pentingnya konsistensi kebijakan. Artinya tidak konsisten? Paling gampang misalnya kayak ketenagakerjaan, masalah pengupahan aja. Setiap tahun bisa berbeda-beda itu. Bagaimana kita menetapkan upah minimum. Lalu bagaimana pengusaha bisa memprediksi cost-nya. Kalau berbeda-beda terus itu. Itu satu hal yang menurut saya akhirnya paling fundamental. Bagaimana konsistensi soal upah. Saya gembira sekali nih dalam satu meja ini Mas Budiman nih, luar biasa nih dengan birokrat Pak Wamen yang sangat progresif ya. Saya ingin aktivis yang di birokrat. Aktivis yang di birokrat ya. Saya ingin membuat birokrasi tertata rapi, disiplin, kemudian parlemen yang mendengarkan rakyat. Kami ini pengusaha kalau disupport beneran, yang penting implementasinya nih. Implementasinya yang penting ya. Implementasi di lapangan, wah kita mah happy banget. Regulasi, kalau tadi bicara tentang adanya gangguan-gangguan ormas dan segala macam ya, kadang-kadang sering terjadi juga di lingkungan-lingkungan industri. Nah, kita tentu mengharapkan yang namanya keamanan juga bisa terjaga dengan baik dan seterusnya. Itu sih. Oke, baik. Saya ke Yanuar Rizky lah. Yan, aku ingin lihat perspektifmu soal sosial politik ya. Kalau kemudian badai PHK ini terus terjadi dan gagasan-gagasan itu baru pada level ide, belum terjadi. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini sebetulnya? Ya, pertama gini, kalau PHK sektor formal ke informal itu nyata, tapi kembali lagi kalau dari segi pencitraan, angka BPS pengangguran kan turun karena tadi persoalan data tadi. Bom waktunya akan timbul ketika daya belinya yang jatuh. Daya beli jatuh, ketika daya belinya yang jatuh, kemudian kemampuan pemerintah untuk menanggung bansos di kelompok yang paling bawah, fiskalnya sudah tidak cukup lagi. Itu akan menyebabkan seperti yang terjadi di Bangladesh kemarin. Bangladesh, apa yang terjadi di Bangladesh? Jadi terjadi yang di Bangladesh itu sebetulnya coba kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa orang tidak terbiasa menganggur, orang Bangladesh lebih gila lagi dalam artian
kalau mereka misalnya tidak punya pekerjaan di Bangladesh, dia kemudian pergi ke luar negeri. Kan migrannya juga besar. Jadi kemudian dia kerja apa aja gitu ya di mana-mana. Nah sebetulnya kan karakter ini juga ada di kita, Mas Budiman. Jadi ketika misalnya dia dipecat tadi, mengatakan mau jual makanan gitu ya, atau pindah ke ojol. Ketika sebuah kue yang kecil sebetulnya, ojol deh kita anggap ya. Ojol dulu ketika tukang ojolnya hanya 10, masuk menjadi 20. Yang namanya supply tambah banyak, demand-nya menyempit, terlebih kelas menengahnya daya belinya turun. Di mana kelas menengah daya beli turun? Misalnya kartu kredit. Kartu kredit cerminan dari daya beli kelas menengah. Kalau kartu kredit itu NPL-nya rendah, berarti kelas menengah masih bisa membayar untuk konsumsinya. Angka 2024 kita, kartu kredit kita, outstanding NPL-nya naik tajam. Naik tajam? Naik tajam. Artinya Kemudian ngemplang gitu ya? Naik, dari biasanya di kisaran angka 1,4, di 2024 udah naik ke hampir 3. Artinya apa? Artinya memang udah nunggak. Udah nunggak terus? Udah nunggak kalau biasanya misalnya saya ngambil belanja pakai kartu kredit 100, tagihan minimal 20. Biasanya mungkin orang bayar 100. Tidak terjadi kan kartu kreditnya. Kan kartu kredit itu disebut ada kredit ketika outstandingnya tidak dibayar semua. Yang disebut NPL ketika batas pembayaran minimumnya juga sudah tidak dibayar. Oke. Jadi kalau kita sekarang lihat kartu kredit yang namanya jumlah minimumnya saja yang tidak dibayar itu angkanya naik di 2020. Enggak, gambaran Anda soal Bangladesh itu gimana maksudnya? Nah ini gambaran dulu nih, kelas menengahnya terganggu nih daya beli. Oke. Ketika kelas menengahnya terbeli daya belinya, mau pakai kartu kredit pun juga udah nggak bisa karena NPL dia naik. Maka dia mengurangi belanja kan Mas. Siapa yang akan terkena dampak pertama? Yang terkena dampak pertama kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya tidak punya topangan, itulah kenapa supir ojol sekarang protes. Nggak kayak dulu, satu temennya yang ngojol tambah banyak. Kedua, kakak kelasnya di kelas menengah di atas satu kelas di dia, udah nggak punya daya beli. Nah dia selama ini mengatasi dengan pinjol. Menariknya 2024, angka outstanding ataupun NPL pinjol juga sama tingginya dengan kartu kredit. Jadi menurut saya, pemerintah jangan happy dulu nih ngelihat ketika BPS katakan angka pengangguran turun, tapi angka perang kelas kita ini udah mulai tampak. Nah, apa yang terjadi di Bangladesh? Yang terjadi di Bangladesh adanya naik kelas. Jadi orang yang tadinya orang tuanya itu bekerja di sektor informal, karena punya kemampuan, dia sekolah, dia segala macam, jadilah dia kelompok Gen Z, milenial yang memang sekolahan. Mau naik kelas nggak bisa naik kelas. Nah, ketika mau naik kelas itu sama tadi yang dikatakan oleh Gibran ketika dia masih cawapres. Dijanjikan juga bahwa Gen Z, milenial akan dapat kerja. Nah begitu memerintah 6 bulan pertama yang terjadi adalah, ya tadi dia katakan Bu Mira, terjadi itu adalah yang di atasnya aja yang bagi-bagi kerjaan. Jadi menurut saya dalam hal ini juga harus ada kedewasaan. Misalnya saja ketika kita melihat Danantara. Presiden dan wakil presiden seolah-olah kompak gitu. Tapi kan kalau dilihat oleh kelas menengah yang terdidik, yang dalam posisi sedang cari kerjaan, kan kalau kelas menengah terdidik tidak cukup punya kemauan juga untuk jadi ojol Mas Budiman. Harapan dia kan naik kelas. Makanya muncullah tagar kabar aja dulu itu. Karena dia ngelihat gitu, loh kok pekerjaan yang udah sedikit, orang yang udah kerja bagi-bagi terus. Itu yang terjadi di Bangladesh. Jadi Bangladesh itu pemicunya sangat sepele. Artinya aksi protes akan makin besar gitu? Iya, di Bangladesh itu protes pertamanya itu sepele karena kelompok kerja barunya, yang kelompok muda barunya yang bertumbuh itu melihat ternyata kok bagi-baginya hanya di level elitnya aja. Oh, bagi-bagi di level elit. Mereka meletus, ketika itu meletus, ke bawahnya pun sudah tidak mampu menangani bansos lagi, yang meledak. Oh, itu early warning system dari Januari. Ya, jadi artinya menurut saya pemerintah ini harus waspada. Kita harus mencegah terjadinya perang kelas. Karena kalau perang kelas akan menimbulkan dampak sosial. Yang kalau ada dampak sosial di tengah tekanan global yang sekarang, gini Mas Budiman, saya ingin memberikan perspektif. Malaysia ketika 98 sama-sama kena krisis moneter. Kita kena krisis moneter. Ya kan? Nah, tapi Malaysia tidak diikuti oleh krisis politik. Sehingga tidak terjadi krisis ekonomi yang besar. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa dunia tertekan oleh krisis global, yang perlu kita cegah di depan kurva, jangan sampai terjadi krisis sosial politik yang jangan sampai terjadi krisis sosial politik, itu pesan dari Anda ya. Oke, saya ke Mas Zainul dulu. Mas Zainul, saya pernah mendengar membaca, Anda pernah mengusulkan dana Danantara untuk nalangin yang PHK ini. Gimana sebetulnya argumen Anda itu? Ya, kita kembali ke konstitusi kita ya, bahwa industri strategis kan harus dikuasai oleh negara.
Industri sandang menurut kami termasuk salah satu cabang produksi yang strategis, yang itu harus dikuasai oleh negara. Nah, cara negara menguasai adalah salah satunya dengan skema membuat BUMN, misalnya begitu, atau join dengan swasta, tapi tetap dalam kendali penuh pemerintah. Nah, Danantara salah satu opsi untuk bisa jadi Danantara yang men-take over Sritek? Iya, bisa juga begitu skemanya gitu. Sehingga industri sandang yang itu bagian dari cabang produksi yang strategis itu benar-benar dalam kendali pemerintah, dan kita recommended untuk itu. Kenapa? Recommended. Danantara take over Sritek? Iya, kalau kita recommended karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Oke. Saya kira gitu. Ya, memang banyak solusi yang harus diambil ketika PHK terjadi di mana-mana. Tapi solusi seperti apa yang paling elegan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Aloysius Budi Santoso, Sekum Apindo. Apa harapan atau pesan Anda dari pengusaha ketika badai PHK itu kemudian terjadi dan mungkin akan terjadi lagi? Ya, kembali Mas Budiman seperti pernyataan saya pertama. Insting pengusaha itu adalah membuat bisnis dan ingin berkembang. Tidak ada pengusaha yang punya instingnya kalau cepat bangkrut lah gitu. Nah, untuk membuat itu, maka kemudian harus kita menciptakan sebuah environment yang membuat orang mau berusaha. Apa itu? Satu adalah regulasi dan kepastian hukumnya. Yang kedua yang Bang Noel tadi sampaikan, bahwa kalau kita mau usaha itu gampang. Izin-izin dan segala macam itu mudah. Yang ketiga keamanan. Tadi disebut ada preman dan segala macam, ya mestinya jangan terjadi. Yang lain-lain lebih teknis lah, suku bunga yang lebih rendah lah, ongkos logistik dan seterusnya. Tapi tiga utama menurut saya itu, kepastian hukum dan regulasi, ya, kemudian unsur keamanan dan perizinan yang mudah. Dengan demikian orang seneng nih kalau mau investasi bisa dihitung lebih jelas. Oh, kalau saya bisa segini, kira-kira sekian lama akan bisa menghasilkan dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, baik Mas Budi. Mbak Mirah, kalau dari sisi perspektif kepentingan pekerja, apa yang pesan Anda yang ingin Anda sampaikan dalam situasi seperti sekarang? Baik, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Artinya setiap orang nih yang dalam ruangan ini dan juga di luar sana, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jelas tiga hal yang tadi saya sampaikan, birokrasi, korupsi, birokrasi, dan pungli. Ini dibenahi dulu. Kan RUU perampasan aset ini belum jelas juga nih, nggak masuk prolegnas juga dalam 2025 nih. Saya berharap betul ketika RUU perampasan aset ini nggak jadi-jadi, belum jadi, maka Presiden, saya meminta kepada Presiden Pak Prabowo untuk membuat perpu supaya kapok itu para rampok-rampok uang rakyat dan uang negara, supaya jangan lagi ada, ya maksudnya ada efek jerah lah, jangan terus berkelanjutan korupsi terus. Dan itu merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Lalu yang ketiga, saya berharap nih, ini kan tiap tahun nih ya, selalu aja kejadian bahwa PHK jangan dong terus-terusan setiap tahun demi seperti ada modus demi menghindari untuk pembayaran THR di PHK tuh kawan-kawan pekerja buruh kami gitu. Baik, Yanuar Rizky, pesan Anda yang mau sampaikan. Mungkin yang saya ingin sampaikan the evil in detail ya. Jadi artinya pemerintah harus lihat detailnya. Bahwa kita selama ini seolah-olah ada invisible hand kalau kita pakai teorinya Adam Smith. Seolah-olah walaupun terjadi PHK di mana-mana, mana buktinya? Toh nggak ada apa-apa. Nah, tapi sekarang sebetulnya belnya itu udah bunyi sejak belnya sudah bunyi bahwa 2024 terjadi penurunan kelas menengah, jumlahnya juga turun. Kemudian terjadi penurunan daya beli kelas menengah yang dilihat dari naiknya angka NPL kartu kredit, naiknya pinjol ya. Dan kedua adalah kelas di atasnya sudah melihat ketidakpastian ini dengan dia menyimpannya dalam bentuk aset. Dari artinya apa? Kalau kita lihat data LPS, yang punya simpanan di atas 5 miliar ke atas itu bertumbuh Mas Budiman. Tapi yang di bawahnya itu udah makan tabungan. Artinya di samping orang menunggak kartu kredit juga ngambil tabungannya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, pemerintahan Prabowo itu harus memastikan transaksi antar kelasnya terjadi. Artinya sekarang yang kelas di atasnya melihat ketidakpastian, lebih baik dia pegang cash. Kalau dia pegang cash, ngambil rupiah yang kemarin juga dijatuhin ke 15.000, sekarang ke 16.400, udah 7% Mas Budiman. Dibandingkan keribetan dengan mikirin usaha dan sebagainya.
Kalau kita lihat di kelas di bawahnya yang masih punya uang, rilis BPS kemarin menunjukkan yang masih ada inflasi itu adalah emas. Artinya orang yang di bawah pun udah ngelihat, wah ini penuh ketidakpastian, saya ada uang, wah takut ada apa-apa, beli emas. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah harus segera melakukan transaksi antar kelas sebelum kita nanti terjadi perang kelas. Nah, untuk menyampaikan seperti ini kan harus kembali lagi, trust-nya harus dibangun. Nah, trust harus dibangun, ya berantas korupsi ya jangan omon-omon. Jadi artinya bahwa kita harus mencontoh Cina. Kenapa Cina berhasil? Karena Cina memulai reform dengan hukum mati koruptor. Oke, baik Mas Zainul, setelah mendengarkan dari pengusaha, buruh dan pengamat, DPR apa yang mau ditawarkan DPR kepada bangsa ini agar Bangladesh seperti Kolej Januar itu tidak terjadi sebenarnya? Ya, Bang Budiman, yang pertama sebisa mungkin kita harus mencegah terjadinya PHK. Sebisa mungkin ya. Sudah terjadi tapi? Ya, yang belum. Yang belum kita sebisa kita cegah terjadi PHK. Dengan cara apa? Memperbaiki iklim usaha. Tadi Mas Budi sudah menyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mulai membuka lapangan pekerjaan baru dengan investasi yang benar-benar itu padat karya, yang bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, bukan padat modal. Nah, kalau sampai terjadi PHK yang nggak bisa kita hindari, kita minta seluruh hak pekerja dipenuhi. Sambil kemudian menunggu dapat pekerjaan baru, bantalan sosialnya ini dipenuhi dengan baik, gitu. Nah, saya kira kalau misalnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang detail yang tadi oleh Mas Yon sampaikan itu terkait dengan penanggulangan terhadap terjadinya PHK massal ini, insya Allah pemerintah akan punya nafas ini untuk menata 5 tahun yang ke depan. Kalau saya sih optimis ya, karena baik. Noel, jadi Wamen Noel, seberapa urgent sih atau seberapa bahaya sih situasi ini bagi pemerintah sebetulnya? Ya pasti kita punya analisa tersendiri soal itu, apalagi kita lihat bahwa ke depan ini kan ada bonus demografi ya. Kalau seandainya salah penanganan ya yang kita khawatirkan seperti Bangladesh, karena jangan sampai publik itu menganggap bahwa akses kesejahteraan itu hanya di sekeliling orang-orang ini aja, yang akhirnya konflik kelasnya timbul, karena dalam syarat dari revolusi itu harus ada kontradiksi sosial. Nah, ini yang kita mengkhawatirkan, tapi yakinlah bahwa kita pemerintah sedang melakukan upaya-upaya yang sangat revolusioner. Pertama, yang namanya korupsi pasti kita lawan dan tidak ada kompromi, dan itu pernyataan Pak Prabowo langsung. Kedua, bagaimana membangun iklim usaha yang baik terkait apa? Izin. Kita lawan tuh calo-calo, preman-preman, ormas-ormas, jangan sampai mereka menjadi alat pemerasan. Dan ketiga, mereka kan bayar pajak pengusaha ini. Nah, pajak mereka ini kan masuk ke negara, artinya apa? Tugas negara juga harus melindungi para pengusaha agar apa? Iklim industri juga bagus. Jangan sampai nanti dampak pemerasan itu, dampak orang-orang liar ini, akhirnya mereka terganggu. Dampaknya apa? Ke kawan-kawan buruh. Nah, ini juga harus kita pikirkan, dan ini sudah kita lakukan. Di kepolisian sudah dibentuk namanya Des Tenaga Kerja. Di kejaksaan juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, hari ini tinggal kita membangun kolaborasi yang bagus. Nah, didukung hal ini. Jangan lagi dibangun narasi-narasi yang sangat pesimis. Gitu loh. Jadi nah, ini kita butuh patriotisme itu. Jangan kita menuntut terlalu banyak ke kawan-kawan pengusaha, tapi di sisi lain kita juga membunuh yang yang kita tidak mau. Nah, semua harus memiliki jiwa patriotisme itu gitu loh. Baik. Jadi kan kita nggak saling merugikan. Gitu. Baik Pak Manuel, Mas Budi, Mas Zainul, Mbak Mira dan Yanuar Rizky. Badai PHK yang terus menerpa kian memperberat beban bangsa. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan menjadi pengangguran bisa menjadi membuat manusia kehilangan harapan. Frustrasi sosial perlu diantisipasi agar tidak menjadi masalah sosial. Pesan konstitusi, setiap warga negara berhak pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian 1 Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.